Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Hani dari Prodi Manajemen dengan NIM 289 Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen saya Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Manajemen SDM adalah bidang dalam manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan terkait sumber daya manusia dalam suatu organisasi, mencakup segala hal terkait dengan karyawan, mulai dari jangka waktu, pengembangan, evaluasi kinerja, hingga manajemen kompensasi dan manfaat. Berikut ini adalah beberapa pandangan dari para ahli dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada Bapak Handoko Tehani. Handoko Tehani dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pengungkapan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Lalu ada Bintoro dan Daryanto. Sedangkan Bintoro dan Daryanto dalam buku Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Lalu ada Edi Sutrisno. Selain itu, dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Edi Sutrisno menyebutkan manajemen sumber daya manusia sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Fungsi manajemen SDM untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, maka manajemen SDM akan menjadikan pengelolaan karyawan menjadi optimal melalui beberapa fungsi seperti berikut. 1. Perencanaan kebutuhan SDM untuk organisasi. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan SDM yang sesuai dengan strategi organisasi. Ini melibatkan penentuan jumlah, kualifikasi, dan kemampuan karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perekrutan dan seleksi. Selanjutnya, fungsi manajemen SDM termasuk dalam penyaringan dan seleksi karyawan yang berkualitas. Proses ini melibatkan menarik calon karyawan yang potensial, melakukan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu terbaik sesuai dengan persyaratan pekerjaan. 3. Pengembangan karyawan. Fungsi lainnya adalah pengembangan karyawan. Maka manajemen SDM bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Mereka juga terlibat dalam memberikan kesempatan karir dan pengembangan jenjang karir yang jelas bagi karyawan. Tujuan manajemen SDM adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pengolahan sumber daya manusia yang baik. Hal ini mencakup tujuan seperti meningkatkan kinerja karyawan, memastikan kepuasan karyawan terhadap manajemen, meningkatkan nilai-nilai tempat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi, baik yang berorientasi bisnis dengan fokus utamanya mencari keuntungan profit secara finansial maupun organisasi nirlaba yang orientasinya utamanya sosial kemanusiaan, adalah faktor sumber daya manusia yang merupakan aset penting sekaligus sebagai modal human capital. Dulu banyak orang yang berpendapat
bahwa SDM itu bukan faktor utama, bahkan hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga nyaris tidak dianggap penting untuk merencanakan SDM, kalaupun ada hanya sekadarnya saja. Dalam pandangan modern, SDM merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan berkembang, mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan, maka harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan SDM. Melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis, perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditandatangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya, sebagai pertanda bahwa SDM merupakan hal yang bahkan penting sekali pada level nasional pun. Pemerintah menempatkan pembangunan SDM sebagai salah satu prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan SDM unggul agar Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki keunggulan dan berkemajuan di dunia internasional. Potensi besar bangsa Indonesia adalah jumlah SDM yang banyak dalam kondisi usia produktif yang masuk pada fase bonus demografi. Terdapat 3 indikator untuk membangun SDM. Muhajir Effendi, Kompas, 20 Februari 20/8, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, IPM, penurunan angka kemiskinan, dan rasio Gini untuk memperpendek kesenjangan di masyarakat. Secara akademis, di kalangan perguruan tinggi, perencanaan SDM merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki sebuah objek. Kajian tertentu dijadikan sebuah mata kuliah wajib, baik bagi level diploma, sarjana, maupun pasca sarjana. Apa yang dikaji dan diteliti di lingkungan akademik diharapkan dapat membantu menemukan solusi terhadap permasalahan SDM yang dihadapi lingkungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai level dan karakteristiknya. Oleh karena itu, pembahasan dan kajian terhadap perencanaan SDM harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan real di lapangan. Hakikat dan makna perencanaan SDM. Hakikat perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM secara kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, hakikat perencanaan SDM adalah sebuah perjanjian tentang sistem memenuhi kebutuhan SDM agar dapat kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah secara cepat. Agar perencanaan memiliki manfaat yang banyak dan tepat, maka harus dilaksanakan secara tepat pula dan akurasi yang tinggi, dapat memenuhi berbagai unsur secara sistematis dan dinamis. Mengapa harus dinamis? Karena di abad 21 era revolusi 4.0 memiliki ciri terjadi perubahan secara cepat, masif, dan variatif berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Menurut daya adaptasi yang sangat tinggi, teknologi diciptakan dan dikembangkan untuk memberi kemudahan kepada manusia. Oleh karena itu, perencanaan harus berorientasi kemanusiaan, sekalipun berbasis teknologi. Perencanaan yang baik memberi harapan yang tinggi untuk mencapai hasil baik pula. Sebaliknya, perencanaan yang tidak akurat dapat membawa sesaat suatu organisasi atau perusahaan, bahkan bisa menggiring pada fase kebangkrutan. Ungkapan atau adigium lama menyatakan bahwa I will to the plan, we will the to fall. Sangat rasional. Jika perencanaan yang dibuat ternyata salah, maka bisa dikatakan
telah merencanakan sebuah kegagalan. Jangankan perencanaan yang salah, perencanaan yang benar pun bisa mengalami kegagalan jika implementasinya tidak benar, apalagi jika perencanaannya sudah salah. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus betul-betul dilaksanakan secara matang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pegawai masa depan. Banyak resiko yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi atau perusahaan jika tidak memiliki perencanaan. Antara lain akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang memenuhi syarat baik dengan kebutuhan. Tidak diketahui kapan saatnya perusahaan harus merekrut dan menerima pegawai baru. Untuk posisi apa, berapa banyak untuk mengatasi hal tersebut. Maka solusinya adalah perencanaan yang matang yang memiliki akurasi yang tinggi. B. Makna perencanaan SDM. Untuk mengingat kembali makna perencanaan SDM, berikut dibahas tentang beberapa makna definisi perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan sebuah proses analisis dan penetapan kebutuhan tenaga kerja. Untuk setiap jenis level pekerjaan akan tersedia secara tepat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut sejumlah definisi atau perencanaan, yaitu R. Wayne Monde 2008 merumuskan perencanaan sumber daya manusia. Human Resource Planning atau HRP adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Andre S. Sikula, A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 2014/5 merumuskan Human Resource of Manpower Planning has been defined as the process of determining manpower recruitment and the means for meeting those requirements in order to carry out the integral place of the organization. Andre S. Sikula, A.A. Anwar Prabu Mangkunegara merumuskan Human Resource of Manpower Planning has been defined as the process of determining manpower recruitment and the means for meeting those requirements in order to carry out the integral plans of the organization. Selanjutnya, A.A. Anwar Prabu Mangkunegara merumuskan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai, dan manfaat secara ekonomi. CHR Jimmy L. Gaul berpendapat bahwa perencanaan adalah proses penentuan langkah-langkah yang hendak dilakukan di masa yang akan datang. Masih dalam sumber yang sama, selanjutnya Gaul menyatakan bahwa perencanaan SDM adalah organisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan akan kebutuhan pegawai sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa yang akan datang. Perencanaan SDM memungkinkan bagian-bagian dari suatu organisasi untuk memperoleh pekerjaan dengan jumlah yang tepat, kualitas yang memadai, dan waktu yang tepat. Sedangkan Bula and Scott mendefinisikan bahwa Human Resource Planning is the process for ensuring the human resource requirement of an organization are identified and plans are made for staffing those requirements. Sejumlah definisi di atas nampaknya lebih tertuju pada fokus menyoroti perencanaan untuk sebuah organisasi atau perusahaan, sedangkan yang sifatnya makro pada level nasional yang belum tersentuh. Sesungguhnya perencanaan SDM itu hanya untuk organisasi atau korporasi, tetapi harus terjadi pada skala nasional
dari hulu ke hilir. Yang dimaksud perencanaan dari hulu ke hilir akan dibahas pada bagian lain. Sehubungnya dengan hal di atas, maka perencanaan sumber daya manusia dapat dirumuskan sebagai berikut. Perencanaan SDM adalah suatu proses sistematis dan sistemik dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja, baik secara nasional maupun organisasi atau korporasi tertentu, berdasarkan hasil analisis yang melibatkan berbagai aspek yang terkait dan memperhatikan berbagai faktor, baik secara internal maupun eksternal, meliputi perencanaan dari hulu dan hilir secara terintegrasi. Perencanaan merupakan pendomaan sekaligus berfungsi sebagai kendali dan alat evaluasi berkelanjutan dalam manajemen sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perencanaan SDM. Faktor tersebut secara garis besar ada dua kategori, yaitu faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang ada dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Antara lain, 1. Rencana strategi. Rensta merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Dalam Rensta terdapat tujuan jangka waktu tertentu yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau korporasi untuk mencapainya. Oleh karena itu, setiap perencanaan dalam berbagai bidang harus mengacu kepada Renstra supaya terdapat sinergi dan saling mendukung satu sama lain. Dalam Renstra juga terdapat ketetapan prioritas yang harus diprogramkan dan dieksekusi. Kebutuhan SDM pun dalam waktu tertentu di masa depan tergambar di dalamnya. Kapan harus merekrut, untuk keperluan apa, jenis apa, pada level mana, dan seterusnya. 2. Kebijakan baru perusahaan organisasi. Pada dasarnya, sebuah kebijakan organisasi atau korporasi secara umum telah tertuang dalam Rensta, tetapi ada kalanya kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi, yang sebelumnya tidak terprediksi dalam Rensta, sehingga perlu ada penyesuaian secara dinamis agar kebutuhan bisa segera diproses secara cepat dan tepat demi keberlangsungan dan perkembangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan stakeholders. 3. Pendanaan. Dana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan SDM dan bisa dikatakan merupakan faktor utama, bahwa dana bukan segalanya, tapi nampaknya segala memerlukan dana. Pegawai yang diperlukan dan direkrut harus diikuti dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka dapat dibuat skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. Yang keempat, rencana produksi. Produksi baik berupa barang maupun jasa dapat diprediksi untuk suatu satuan waktu ke depan. Apakah akan mempertahankan status quo atau melakukan peningkatan dalam jumlah dan kualitas, atau bahkan akan menurunkannya. Itu semua harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam merencanakan SDM. 5. Produk baru. Suatu perusahaan yang dinamis ada kecenderungan melakukan inovasi dan varian baru dalam memproduksi barang atau jasa. Produk baru tersebut akan memerlukan pegawai baru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Oleh karena itu, keadaan tersebut akan mempengaruhi terhadap perencanaan SDM. 6. Struktur organisasi dan tata kelola. Struktur organisasi dan tata kelola merupakan suatu alat atau instrumen untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi dan tata kelola harus selaras dengan kebutuhan mencapai tujuan dalam struktur organisasi tertentu. Biasanya memiliki sejumlah departemen, divisi, bagian, atau biro, dan seterusnya. Struktur organisasi itu bisa berubah tergantung tujuan dan beban kerja.
Namun struktur organisasi yang ideal biasanya sederhana tapi kaya fungsi, sehingga ramping, simpel, dan tidak rumit, mampu menjalankan tata kelola dengan baik. Hal itu tentu saja berkaitan dengan langsung kebutuhan pegawai, maka perencanaan SDM harus memperhatikan hal tersebut. Lalu, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap organisasi atau perusahaan. Tentu saja akan mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor eksternal seringkali tidak dapat dikendalikan oleh organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan SDM harus secara cermat dan bijak menyikapi beberapa faktor eksternal tersebut. Faktor eksternal dimaksud adalah 1. Kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang mengambil suatu kebijakan dalam seluruh sektor urusan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk kebijakan dalam hal yang mencangkut organisasi. Perusahaan umpamanya kebijakan ketenagakerjaan, fiskal, moneter, perpajakan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang wajib dipahami dan diimplementasikan perusahaan atau organisasi yang bijak. Biasanya, peka dan cepat memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 2. Sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya merupakan faktor penting untuk dicermati dan dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Misalnya, lingkungan masyarakat sekitar termasuk kategori masyarakat, industri kantoran, petani, pelayanan, pendesaan, perkotaan, perdagangan, religius, dan lain-lain. Apakah memiliki budaya tertentu yang begitu nekat pada masyarakat? Di samping itu, budaya dipengaruhi juga oleh faktor etnis atau suku bangsa dan agama. Hal tersebut harus menjadi perhatian dalam perencanaan SDM, harus menjadi catatan agar berhati-hati dalam memasuki ranah sara. Yang ketiga, geografis. Lingkungan geografis adalah faktor alam yang menunjukkan suatu indikator di mana sebuah organisasi atau perusahaan berlokasi. Hal tersebut akan mempengaruhi minat calon tenaga kerja. Jika suatu perusahaan berlokasi di daerah terpencil, biasanya lingkungan sosial sering kurang menguntungkan. Jika infrastruktur berlokasi dan fasilitas layanan kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan bisa jadi kurang mendukung. Di samping lingkungan geografis, dapat juga menyangkut daerah asal tenaga kerja sehingga terjadi perpaduan atau kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia. Sering terjadi perbedaan perilaku manusia karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Umpamanya, perilaku manusia di daerah perkotaan berbeda dengan di daerah pedesaan. Mereka yang berada di daerah pegunungan berbeda dengan perilaku yang berada di daerah pedataran atau pendalaman. Juga beberapa dengan yang berada di daerah pantai. Namun, pada umumnya mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan baru di mana mereka berada. 4. Faktor teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat kuat mempengaruhi perencanaan SDM. Pengaruh tersebut baik dalam instrumen perencanaan maupun mencangkup kompetensi manusianya. Di era teknologi informasi saat ini, para calon pegawai pada umumnya sangat akrab dan terbiasa beraktivitas, bekerja, berkomunikasi, dan memanfaatkan TIK yang memberi kemudahan dan percepatan dalam melakukan banyak hal, sehingga perusahaan pun harus menyesuaikan dan perkembangan teknologi tersebut. 5. Kebijakan luar negeri. Bagi perusahaan atau organisasi yang terkait dengan negara-negara lain seperti perusahaan ekspor, impor, atau perusahaan yang memerlukan pasokan bahan baku di luar negeri, bahkan tenaga kerja asing, maka kebijakan pemerintah negara-negara terkait akan mempengaruhi perencanaan SDM. 6.
lembaga pendidikan atau diklat. 7. Pesaing. Pesaing atau kompetensi di mana-mana dalam berbagai bidang bisa terjadi. Bisa berlangsung secara sehat dan fair, dan bisa juga tidak sehat dan tidak adil. Begitu juga persaingan dalam upaya mencari dan memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja, terutama tenaga kerja dengan keahlian khusus yang tidak mudah diperoleh di pasar tenaga kerja. Maka mereka masing-masing perusahaan bisa berlomba-lomba untuk mengatur strategi dalam mendapatkannya. Setiap perusahaan mengharapkan memperoleh tenaga kerja dengan keahlian atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Di era globalisasi, persaingan tersebut tidak hanya terjadi antara perusahaan di dalam negeri, tetapi terjadi pula persaingan dengan pihak luar negeri. Contoh, negara Inggris mulai tahun 2021 memberikan akses lebih mudah kepada tenaga kerja terampil dari negara non-Uni Eropa untuk bekerja dan tinggal di Inggris. Harian Kompas 20 Februari 2020 mewartakan bahwa setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris memprioritaskan akses yang lebih mudah khusus bagi pekerja terampil dari banyak negara. Ketentuan baru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2021 itu merupakan upaya untuk menghentikan ketergantungan pada tenaga kerja murah dari Eropa. Berdasarkan fakta empiris, persaingan akan semakin ketat ketika sudah masuk unsur skala penggajian atau kompensasi. Pada umumnya di Eropa, negara-negara maju lain, sistem skala penggajian lebih tinggi dibandingkan dengan negara kita. Dalam jenis pekerjaan dan kualifikasi tenaga kerja yang setara, hal tersebut merupakan daya tarik sendiri bagi para pencari pekerja, bahkan bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya migrasi tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, atau brain drain, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. 8. Demografi. Faktor demografi sangat penting menjadi pertimbangan dalam perencanaan SDM. Bahkan tidak boleh ditinggalkan. Komposisi kelompok umur, latar belakang pendidikan baik formal maupun non-formal, indeks pembangunan manusia IPM sangat berpengaruh terhadap berbagai keputusan dalam perencanaan SDM. Prinsip perencanaan SDM. Terdapat prinsip dalam perencanaan SDM yang harus menjadi perhatian, diantaranya sebagai berikut. Sistematis dan logis. Sebuah perencanaan harus dibuat secara sistematis dan logis, mengikuti langkah dan tata aturan yang lazim dipakai, disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal, tidak dikira-kira atau direkayasa tanpa data. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh siapa saja yang memerlukannya. B. Komprehensif. Perencanaan SDM harus mencakup berbagai hal yang berkaitan agar cakupannya luas, menyeluruh. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Perencanaan SDM yang komprehensif akan memberikan penjamin efektivitas ketersediaan pengawal secara berkelanjutan. C. Futuristik. Perencanaan SDM disiapkan untuk antisipasi di masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi dibuat berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis data dan informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menggambarkan situasi di masa depan yang menjadi kebutuhan perusahaan. Lalu yang D, dinamis. Tidak ada sesuatu yang sempurna, termasuk perencanaan SDM. Walaupun sudah dibuat berbasis data dan informasi selengkap mungkin, namun di era perkembangan teknologi yang cepat dan masif, banyak hal mengalami aneka perubahan yang begitu cepat, berdampak ke berbagai hal termasuk terhadap kebutuhan SDM. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dan penyesuaian dengan perubahan dan tuntutan perusahaan. Lalu yang E, efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip ekonomi, perencanaan SDM harus efektif dan efisien. Dalam hal ini, perencanaan harus dapat mencapai sasaran dan tujuan
dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pengawal dan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara profesional. Kesimpulan utama dari perencanaan sumber daya manusia adalah bahwa SDM merupakan fondasi penting bagi kesuksesan organisasi. Perencanaan SDM yang efektif membantu memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan tujuan strateginya, baik saat ini maupun di masa depan. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat ditarik dari perencanaan SDM. Yang pertama, memastikan kesesuaian tenaga kerja dengan tujuan organisasi. Perencanaan SDM bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan tujuan, strategi, dan kegiatan organisasi, baik dalam jumlah maupun kualitas. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja yang tepat. Perencanaan SDM membantu memastikan bahwa organisasi dapat memperoleh tenaga kerja yang tepat, baik untuk posisi yang ada saat ini maupun untuk posisi di masa depan. Ketiga, menghindari tumpang tindih tugas. Perencanaan SDM juga membantu mengidentifikasi potensi tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa setiap karyawannya memiliki peran yang jelas, kontribusi yang efektif. Yang keempat, mengoptimalkan potensi karyawan. Perencanaan SDM tidak hanya fokus pada rekrutmen, tetapi juga pada pengembangan karyawan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi, sehingga potensi mereka dapat dimaksimalkan. Yang kelima, penting bagi individu dan organisasi. Perencanaan SDM penting bagi individu karena dapat membantu mereka dalam pengembangan karir dan kepuasan kerja. Sedangkan bagi organisasi, perencanaan SDM membantu dalam mencapai tujuan strategis dan meningkatkan produktivitas. Dengan kata lain, perencanaan SDM adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektivitas. Baik, sekian presentasi UTS dari saya. Terima kasih.